Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin. Hafal nggak tadi Bu syairnya? Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin. Sudah hafal Bu? Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini merupakan kehormatan bagi kami Bu ya. Kata orang Perumnas 2, jauh berjalan banyak pandangan, rindunian kampung halaman. Terima kasih atas undangan silaturahmi di pengajian. Itu gak usah dihafal tuh. Baik. Jadi tema kita, selagi kita masih bernafas ya Bu. Ngapain Bu? Selagi nafas masih ada, ngapain kita? Ibadah, benar. Yang lebih spesifik apa Bu? Soalnya itu pertanyaannya singkat, jawabannya panjang itu. Iya Bu. Intinya selagi kita masih bernafas harus hijrah. Hijrah apa? Hijrah maknawi, bukan hijrah makani. Hijrah makani pindah tempat. Tidak harus pindah tempat, udah enak di Melati Mas mah. Ini mah hunian impian di sini, betul ya Bu? Tidak banjir. Dengan tol dekat nggak? Dekat, masya Allah. Mau kemana lagi Bu? Ayon. Pendek kata, pindah tempat tidak wajib, tapi pindah hati harus. Hijrah hati maksudnya, dari buruk menuju baik. Itu ada dalil-dalilnya. Sebagaimana, coba bayangkan kalau Allah tidak luas kasih sayangnya, taubat itu dibatasi waktunya, banyak orang yang tidak bisa masuk surga. Betul ya Bu? Selama masih ada kesempatan, masih bernapas, napas pun sampai di tenggorokan, itu taubat diterima. Selama itu pula lah hijrah berlaku bagi kehidupan kita. Hadisnya riwayat Abu Daud. La tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubatu. Yaitu artinya tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat. Kapan tuh matahari terbit dari barat? Ketika kiamat. Jadi selama masih ada kehidupan di dunia, kita mesti hijrah. Hijrah hati, bukan hijrah tempat, gitu ya. Kecuali karena tidak punya pilihan. Hari ini kita akan renungkan dalil pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikatakan hijrah itu adalah mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Selama kita hidup, larangan banyak nggak Bu? Bisa ngitung kita larangan berapa? Kitabnya kabair, dosa-dosa besar, nggak boleh kita terjang. Kitabnya sogoir, dosa-dosa kecil, itu kan larangan semua itu. Nah selama kita hidup, kita mesti menjauhi larangan itu. Saya nukilkan 5 saja ya Bu. Yang pertama, larangan menyekutukan Allah. Ancamannya apa? Pasti masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 72. Innahu may yusyrik billah
faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan menjadi penolongnya. Nih, larangan terbesar yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Dalil yang lain kita temukan di Al-Quran pada surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Ini 5 saja kita nukil karena larangannya banyak banget ya Bu. Yang kedua, larangan meninggalkan sholat. Ada satu ayat isinya 2 dimensi, dimensi akidah dan dimensi ibadah, yaitu di Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayatnya di nomor 14. Ini supaya kita ngajinya asyik ya Bu ya, kayak di TVRI gitu ya. Tolong dibuka Bu terjemahannya, saya bacakan ayatnya dari sini. Surat Toha, Bu MC ya boleh. Surat Toha, surat 20 ayat 14. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha, surah 20 ayat di nomor 14. Apa artinya Bu? Pakai mic. Artinya langsung surat Toha, surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Bayangin Bu, akidah ibadah. Kita mentauhidkan Allah dibuktikan dengan sholat. Ninggalin sholat ancamannya berat. Yang Nabi mengatakan, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat perlindungan dari Allah. Belum lagi kalau kita ngupas manfaat sholat ya Bu ya. Ninggalin sholat ancamannya berat tuh. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan, harus ditunaikan sendiri. 2, 5 saja kita nukilkan larangannya Bu. Sebabnya banyak itu larangan. Yang ketiga, larangan durhaka pada orang tua. 1 ayat 2 perintah juga atau Quran suratnya di nomor 17. Surat Al-Isra ayat nomornya 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ayo. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi Bu, kalau durhaka sama orang tua ancamannya apa tuh? Hidupnya nggak berkah. Hidupnya nggak berkah termasuk dosa besar kan? Sudah berapa Bu? 3 ya. Padahal larangan banyak banget tuh. Mudah-mudahan jam 3 selesai taklim kita. Tapi Ustadz waktunya sampai jam 11 saja Bu. Mohon maaf ya. Nah, yang keempat, yang hari ini viral, asbab yang satu ini gejolaknya dahsyat. Ibu baca nggak lansiran berita? Gara-gara judi online, maka para istri mengajukan cerai untuk suaminya. Baca kan Bu? Na'udzubillah min dzalik. Mana tuh ayatnya? Larangan tidak boleh melakukan
Judi. Suratnya surat Al-Maidah. Ibu buka surat Al-Maidah ya. Surat yang ke-5 ayat di nomor 90. Itu larangannya ada berapa itu? Surat Al-Maidah ayat 90. Baik Bu, tafadhal. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sedih ya Bu ya, memilukan tapi memalukan juga ya. Dampak dari judi online itu ya, yang kita juga bisa merasakan bagaimana itu beratnya tragedi yang terjadi dalam sebuah keluarga ketika dilakukan oleh seorang istri membakar hidup-hidup suaminya. Ya Bu, gara-gara apa tuh Bu? Judi online. Padahal kalau main judi itu menang belum tentu, kalah pasti. Kalaupun menang nggak berkah, ya. Ini dia fitnah zaman hari ini. Oh banyak banget tuh. Saya tambahkan satu lagi larangan. Larangan yang hari ini juga fitnahnya luar biasa Bu. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Apa Bu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surat 17 ayat di nomor 32. Baik. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya. Jadi Bu, selama kita hidup di dunia banyak kan larangan-larangan kan. Selama itu kita namanya hijrah. Jangan sampai diterjang. Ada yang nanya Ustadz, apakah ada hijrah yang wajib? Ada hijrah yang wajib Bu. Kalau hidup di negeri kafir yang tidak bisa beribadah, maka hendaklah dia hijrah supaya bisa ibadah. Dulu zaman Nabi juga terjadi hal demikian. Mekah statusnya waktu itu negeri syirik. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Itu kisahnya juga panjang tuh, sampai Nabi hijrah ke Madinah. Nah setelah pembukaan Mekah, maka tidak lagi berlaku hijrah ke Madinah. Yang ada jihad, berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu spirit hijrah mesti kita jaga ini. Hijrah itu al-intiqal, pindah dari keburukan menuju kebaikan. Tapi pindah tempat nggak usah ya Bu ya, di sini udah enak kan? Udah enak kan Bu? Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Sekarang kalau ada yang nanya Bu, apa sih manfaatnya kita hijrah tadi itu? Hijrah hati, manfaatnya Allah akan berikan rahmat kepada kita. Sesuai pesan Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya di nomor 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dikatakan rahmat Allah itu artinya apa Bu? Pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, kemudahan dari Allah. Jadi yang kita cari itu rahmat Allah di dunia. Nanti puncak rahmatnya apa di akhirat? Menjadi penduduk surga. Nah ini ada bocorannya nih Bu. Ternyata ya rizki yang terbesar itu adalah surga. Coba Ibu buka dalilnya ya, yaitu Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayatnya nomor 58.
walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Ya, silakan. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ilmunya apa Bu? Rizki terbesar adalah surga. Tidak usah nunggu lama-lama. Sebelum surga yang sebenarnya, kita sudah dapatkan surga di dunia. Namanya taman surga, yaitu majelis ilmu, kan? Masya Allah. Makanya nikmat di majelis ilmu nih Bu. Langkah kita bernilai ibadah, menggugurkan satu demi satu dosa kita, keluar masjid dosa sudah Allah bersihkan, amin. Ya kan? Di dalam masjid punya kesempatan kita mendapat pencerahan, kemudian berdoa. Karena apa? Malaikat mengaminkan doa kita. Jadi jangan heran Bu, keluar masjid hati makin tenang, makin nyaman, urusannya tuntas, hutang lunas. Betul nggak? Iya, Allah kasih jalan tuh dengan terkabulnya doa. Masya Allah. Hari ini luar biasa ya, jamaahnya 200 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, ini luar biasa. Ini luar biasa nih Bu majlis taklim ini. Masya Allah, dasar ini. Jadi dulu Bu ada istilah hijrah wajib, yaitu dari negeri syirik menuju negeri Islam. Walaupun dikatakan Mekah masih syirik waktu itu, sekeliling Ka'bah itu kan patung-patung, ya kan? Nabi saja hijrah, sekarang tidak lagi. Maka disebut Haramain, dua kota suci. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kita sudah termasuk orang yang hijrah hati atau belum nih? Bukan pindah ke lain hati loh Bu, lain loh. Pindah hati bukan pindah ke lain hati. Hati yang buruk jadi hati yang baik, itu maksudnya. Bukan pindah ke lain hati, bukan. Kira-kira kita sudah hijrah belum Bu? Insya Allah. Nah, yang diperlukan adalah istiqomahnya kita. Istiqomah itu teguh pendirian, tegak lurus, dan berkesinambungan. Kenapa demikian? Karena setan dengan segala cara ingin menggelincirkan kita. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh bujuk rayu setan. Ada 7 kiat untuk kita istiqomah dalam berhijrah. Ini yang jadi kajian inti kita hari ini. Pertama, mulai dengan niatan yang ikhlas. Tidak ada amal apapun yang diterima Allah kecuali kalau dilandasi dengan ikhlas. Sekedar kita ingat-ingat pelajaran yang sudah diberikan para ustadz ya Bu. Ikhlas itu apa sih Bu? Apa ikhlas Bu? Yang Ibu pahami, yang Ibu yakini apa ikhlas itu? Apa Bu? Kecuali ada yang mengatakan yang mudah Ustaz lillahi ta'ala, ya kan? Bersih, tidak ada kepentingan, tidak ada udang di balik. Saya ingin menambahkan Bu, ikhlas itu sebenarnya melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Saya ulangi ya Bu, ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Berarti lillahi ta'ala itu. Sebab ketika kita beramal, ada 2 kemungkinan yang menyebabkan amal kita gak diterima. 1, dipuji. Wah, mestinya begitu kan? Ini dipuji,
melambung tinggi, munculnya apa? Pamer, ria, sum'ah, dan ujung-ujungnya apa? Somse. Iya, kenapa merasa ini dong gue gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh Bu. Itu yang menghalangi amal kita. Jadi dipuji, melambung tinggi, tersanjung, akhirnya melambung, lupa turun ke bumi, merasa amalnya paling baik. Bu, kalau kita dipuji senang gak Bu? Boleh gak senang? Boleh, tapi jangan berlebihan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Betul, segala puji milik Allah, bukan milik kita. Tapi manusiawi merasa senang. Yang salah tadi Bu, munculnya riya dan sum'ah. Yang kedua, beramal menyebabkan tidak diterima, dicela, kecewa. Pernah gak Bu? Sudah ditolong, dicela. Sudah berbuat, dicela. Pernah alami nggak? Gimana rasanya Bu dicela itu? Campur ya Bu ya. Sedih, kecewa, macam-macam itu. Padahal mestinya kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah begitu. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Pertanyaannya, kalau dicela orang tidak kecewa, itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Padahal udah tahu ilmunya ya Bu ya. Jadi lupakan itu, lupakan pandangan manusia itu, ikat pada pandangan Allah saja. Apalagi kalau kita nolong seseorang, orang kita tolong justru nodong. Pernah gak Bu? Ditolong, tak tahu diri, menelikung, memburukkan kita di luaran. Kalau mengalami hal itu Bu, sebenarnya kita sedang dapat pahala besar. Ya, kita digibahi, dicemarkan nama baik, kita tidak berbuat, itu pahalanya besar. Dengan catatan kita ridho, tidak membalas gitu loh. Ini prakteknya gimana ya kira-kira ya? Jangan bilang susah. Insya Allah mudah. Karena pengen dapat ikhlas tadi. Kan kita sudah berikrar tuh. Apa lapasnya? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya Bu? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat apa tuh? Kan dibaca tiap sholat. Surat apa Bu? Yang tahu tunjuk tangan umroh bareng saya. Saya pemimpin umroh Bu ya. Insyaallah September. Ya ada agenda lah September. Baik Bu, nanti katanya promosi lagi, enggak promosi, cuma ngasih kabar aja, berkabar aja. Buat jamaah pasti ada diskon lah. Nah jamaah sekalian, ibu yang dirahmati Allah, itu surat Al-An'am, surat 6 ayat 162. Jadi kalau kita ingin istiqomah dalam hijrah itu mesti mulai dengan niat yang ikhlas. Sekali lagi Bu, jadi orang ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah ya. Sebab kalau kita nggak ikhlas, amal kita terbang bagaikan debu, nggak diterima. Walaupun ada sesuatu di hati kita. Oleh karena itu setiap pagi kita minta kepada Allah kan, agar amal kita tetap diterima. Sebab tidak mungkin kita bisa bersih sepenuhnya. Manusia ini kan makhluk yang lemah. Doa selesai kita salat subuh, ingat nggak zikir paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Itu sebaris doa miliaran pesona itu. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, banyak, berkah, manfaat, luas. Kemudian amal yang diterima. Padahal kita beramal banyak, nggak ada jaminan diterima kan? Maka kita tetap minta kepada Allah supaya amal kita diterima. Jangan lupa Bu, zikir pagi yang itu, doa itu jangan lupa dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya lihat wajah-wajah ikhlas di sini semuanya. Wajah-wajah ikhlas semua di sini Bu ya. Semoga bukan cuma di sini, sampai di rumah juga ikhlas. Dalam kehidupan semoga tetap ikhlas. Ini dulu Bu yang pertama. Yang kedua, agar kita istiqomah menjaga amal kita dengan niatan hijrah itu, supaya kita bisa menjaganya juga dengan baik, maka meninggalkan maksiat dahulu. Tadi kan niat tuh, memulai dengan niat. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Bohong, cuma niat tapi masih melanggar aturan. Melakukan ketaatan itu lebih mudah, tapi melanggar aturan itu yang sering dilalui. Sholat tapi tetap maksiat, alias STMJ. Apa STMJ Bu? Sholat, tekun, maksiat. Nah, amalnya habis nanti itu. Tapi hari ini saya mau kasih arti sesuatu ya kepada ibu-ibu ya. STMJ itu bukan itu. STMJ itu adalah sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Apa STMJ-nya Bu? Sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Begitu. Iya. Tapi malam ini STMJ juga Bu, sholat tahajud malam Jumat. Masya Allah. Nah kita buka dalilnya Bu ya, supaya kita tidak maksiat. Ingat ayat yang satu ini, Quran surat 8 Al-Anfal ayat di nomor 25. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, silakan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di antara kamu ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi kalau kita ingin maksiat tuh, ingat dampaknya. Maksiat yang dilakukan seseorang, dampak buruknya tidak menimpa dirinya sendiri. Betul kan? Paling dekat siapa Bu? Keluarganya. Itu suaminya siapa sih? Itu istrinya siapa sih? Itu anaknya siapa ya? Itu tinggalnya di mana? Yang berat itu ustadznya siapa? Wah kena gitu aja. Ya Bu, ini realitas nih. Baru skup individual dan keluarga. Lebih luas lagi kalau maksiatnya dilakukan yang dampaknya negerinya. Seperti ayat berikut ini. Ibu buka Quran surat Ar-Rum, surat yang ke 30. Ayat berapa Bu? Bukan ayat 21 ya Bu ya. Ayat 21 tuh itu kartu undangan. Bukan ya. Ayatnya 41. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ada kisah yang mengerikan Bu. Semoga kita tidak mengalaminya. Seorang amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Karena dia tidak istiqomah, dia bermaksiat di akhir hayatnya itu.
ketika sedang berbuat melakukan dosa nyawanya dicabut. Akhirnya gimana tuh? Su'ul khatimah kan? Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Dia melakukan maksiat. Kalau bahasa kita iseng-iseng bermasalah. Sedang melakukan dosa nyawanya dicabut. Meninggal dia waktu itu. Maka gelar untuknya su'ul khatimah. Padahal selama perjalanan hidup dia itu banyak melakukan ketaatan. Ngeri gak bu? Itu yang dikatakan orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi Nabi memberikan kabar gembira. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, dosanya banyak, bak setinggi gunung sedalam lautan, seolah tidak ada ruang bagi dia untuk kembali boro-boro masuk surga. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan hidayah hijrah. Belum sampai tempat hijrah dia capai, maut sudah merebutnya. Malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya, gelar untuknya husnul khotimah. Karena niatnya tadi itu ingin kembali kepada Allah. Hijrah yang dia lakukan. Pelajarannya, ada orang yang kedua ini awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana kita ya? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Itu namanya istiqomah. Iya. Tapi ingat bu ya, kau yang berjanji, kau yang kata Bang Haji sih begitu. Padahal kita sudah janji untuk taat kepada Allah loh. Ya. Semoga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksiat tinggalin tuh. Apa sih maksiat? Segala apa yang melanggar norma agama. Apapun yang melanggar norma agama itu maksiat namanya. Kita hindari, kita jauhi. Maka kita berlindung kepada Allah kan. Berlindung kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak mampu memikulnya, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Ini pelajaran yang kedua. Tadi M yang pertama mulai dengan ikhlas. Yang kedua, M yang kedua meninggalkan maksiat. Sekarang M yang ketiga bu, supaya gampang saya kasih huruf M semua yang 7 nih. 7M. Tapi bukan 7 miliar loh, bukan ya. M yang ketiga, menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik. Menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik. Kalau orang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, perilakunya, akhlaknya, sikapnya, dia orang yang beruntung. Today better than yesterday. Itu ya bu ya. Hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, masya Allah. Itu dia dikatakan orang beruntung tuh. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, sebenarnya masih rugi, nggak ada perubahan, begitu-begitu aja. Tetap aja duhanya 2 rakaat, misal. Bu, tetap aja tiap hari duhanya 2 rakaat, nggak ada penambahan. Itu misal ya bu ya. Alhamdulillah si Ustadz masih duha gitu kan. Ini contoh ya, nah, itu belum beruntung. Itu dikatakan masih rugi, nggak ada perubahan gitu. Nah, yang ketiga lebih buruk nih. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin. Dialah orang yang celaka atau terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada satu ayat yang luar biasa menyentuh hati kita, dikaitkan dengan azam itu, bertekad untuk jadi lebih baik. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ayat ini prakteknya coba kita simak dulu. Ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Insyaallah ya. Ibu buka Quran surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat di nomor 159.
Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayo. Maka berkatalah Allah, engkau Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berani kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Gimana Bu kesan ayat ini Bu? Kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya Bu? Hati mesti dilembutkan, jangan keras nanti orang lari menjauh. Kita disakiti, dizalimi, disuruh ngapain? Maafin, mendoakan. Kalau nggak selesai musyawarah, kemudian azam tuh, azam, bertekad untuk lebih baik. Kemudian akhirnya bertawakal pada Allah. Kira-kira Bu dari sekian pesan tadi yang paling berat mana Bu? Bu, memaafkan orang gampang, ringan, enteng atau mudah? Katakan sejujurnya. Tapi setelah baca ayat ini Bu, setelah baca ayat ini direnungkan, insya Allah kita akan lebih mudah memaafkan orang. Serius. Saya mau kasih bonus. Bu, bonus memaafkan ya. Apa bonusnya Bu memaafkan? Surat 42. Kita ambil ayatnya saja langsung ya Bu. Surat 42 ayatnya 40. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ayo, naon artinya? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan, kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkannya yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang jahat. Bu, pahalanya dahsyat. Memaafkan itu pahalanya besar, bahkan kita bisa naik derajat jadi ahli takwa. Sebab orang takwa itu wal afina aninas. Jadi kalau kita dizalimi orang, ambil ayat ini Bu. Walaupun kita boleh ngebalas, boleh sih ngebalas. Kalau ngebalas orang itu biasanya sama, kurang atau lebih ya? Bisa sama Bu. Orang berbuat zalim sama kita, kita ingin membalas seperti yang dia lakukan, bisa sama nggak kira-kira? Kalau ngebalas biasanya gimana Bu? Kata orang Melati Mas, ente jual. Betul kan? Padahal Ibu, langit warnanya apa Bu? Wah, langit tetap biru tuh. Kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal nggak Bu? Nggak usah dicatat itu Bu, nggak usah dicatat itu. Tadi pagi sarapan apa Bu? Tadi pagi sarapannya apa? Nasi uduk. Lauknya apa? Telur apa bakwan? Yang sering bakwan Bu ya? Kata Bu Rina nih, sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahan pasti kumaafkan. Masya Allah. Bu, punya sawah nggak di kampung? Gak ada ya? Kalau gitu, syairnya ada tuh Bu. Buat apa menanam padi
Kalau tanahnya kering dan gersang, buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Udah ya. Masya Allah. Jadi Bu, menguatkan tekad menjadi lebih baik semampu kita. Lupakan masa lalu telah lewat itu ya. Nah, M yang keberapa sekarang? M yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan bergaul yang baik. M yang keempat, menciptakan lingkungan bergaul yang baik. Maknanya, milikilah sahabatmu surgamu. Milikilah teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh, supaya kita tidak salah dalam bergaul, supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan. Itu dia. Jadi sahabatmu itu jalan ke surgamu, tapi temanmu bisa menggelincirkan engkau ke neraka. Salah pilih teman bahaya nggak? Tapi bukan membenci orang. Jadi dalam berteman itu ada tingkatan-tingkatannya. Teman gaul, teman bisnis, kolega, teman surga. Kalau kita insya Allah Bu, insya Allah kita itu ada syairnya tuh Bu. Komunikasi lewat udara. Cakepnya mana ya? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, agar kelak kita sehidup. Mau tahu ayatnya nggak Bu? Bisa sehidup sesurga. Mau tahu ayatnya nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Ini Bu, dengan orang-orang soleh masuk surga nanti. Amin Allahumma. Quran surat 13 Ar-Ra'du. Sering-sering dibaca ya ayat ini ya Bu ya, supaya kita lembut hati, punya tujuan yang sama gitu ya. Surat 13 ayat di nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Baik. Yaitu surga-surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Bagaimana Bu? Setelah menyimak ayat ini Bu, sejuk di hati ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kita bisa sehidup sesurga. Ini ayatnya dengan orang-orang soleh. Tapi kalau kita salah bergaul, nyeselnya di akhirat juga ada ayatnya. Hati-hati loh ya. Jangan sampai kita salah bergaul. Kalau niat bergaulnya demi surga, pasti saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau niatnya untuk kepentingan duniawi, bahaya itu. Kalau orang sudah terjerumus dalam pergaulan, susah keluar biasanya. Tidak enak menolak ajakannya, sudah terlalu banyak makan kebaikannya, akhirnya kemanapun diikuti dia. Tapi kalau temannya orang-orang soleh, orang-orang baik, selamat dia. Kita lihat ayatnya Bu ya. Allah kasih resep memilih teman. Mana ayatnya? Resep memilih teman adalah Quran surat 9. Surat 9, surat At-Taubah ayat di nomor 119. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar itu siapa? Orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Mereka pagi hari ini berada di Masjid Nur Hasan. Alhamdulillah. Itu dia ayatnya. Tapi kalau salah pilih teman, terjerumus, nyeselnya nanti di akhirat. Bagaimana tidak kembali ke dunia? Mau tahu ayatnya, Bu? Mau tahu banget? Ini supaya kita terpikat dengan pesan Al-Quran sehingga kita bisa ngambil hikmahnya. Quran surat 25, Al-Furqan ayat di nomor 28. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Ya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nyeselnya di mana tuh, Bu? Di akhirat, nggak bisa balik lagi. Maka sekarang kalau kita berteman, benar-benar pilih itu, Bu. Bukan untuk menafikan orang, bukan untuk merendahkan orang, tapi memang grade-nya beda. Teman bergaul dan teman akrab, gitu kan? Setia kawannya benar gitu loh. Kalau setia kawannya salah, menjerumuskan. Jelas temannya minum khamr, dia ikut-ikutan, kurang keras, ditambah apa, Bu? Ditambah hutan, 12 orang meninggal. Coba. Jadi sahabatmu surgamu. Ini penting ini. Maka kita harus menciptakan lingkungan bergaul yang baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. M yang keberapa sekarang? M yang kelima. Menambah bekal lewat majlis ilmu. Kan bekal kita sedikit. Ilmu menerangi kehidupan kita. Dia cahaya. Bayangin kalau gak punya ilmu, gelap gulita. Beribadah ragu-ragu. Tapi karena punya ilmu, ibadahnya yakin. Salah satu di antaranya, Bu, ya, saya sampaikan hadis ini supaya kita bisa menerima kondisi apapun yang orang mengatakan berat ya. Tapi kata Rasulullah ini luar biasa. Sehingga hadir ke majelis ilmu itu luar biasa, Bu. Dengan ilmu ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan karena dia sudah biasa melakukan kebaikan-kebaikan termasuk menuntut ilmu, maka Nabi mengatakan begini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tuh, surat cinta Nabi itu karena punya ilmunya. Langkah dari rumah ke majelis ilmu, jihad dihitungnya. Masya Allah kan? Nabi kasih lagi kabar gembira. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis tadi, Bu, pelajaran buat kita. Dalam keadaan tidak menyenangkan, sakit, sekalipun tertusuk duri, ketika kita melakukan ketaatan itu ya, posisinya kita bersabar menerimanya, maka kita dapat menghapus dosa. Itu karena punya ilmunya. Saya tanya ibu-ibu, pilih mana ya? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni?
Bu, sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana? Bu, jawabannya keren ya Bu ya. Tapi saya lihat nih wajah-wajah asam urat sudah mulai banyak. Iya Bu ya, tapi langkah tetap ringan kan? Iya. Jadi Bu, selagi kita mampu langkahkan kaki ke majelis ilmu. Iya. Masya Allah. Yaitu sunatullah Bu. Ya. Kalau sudah paham ilmunya, nikmat buat kita. Yuk kita lihat ayatnya Bu ya. Jadi seorang itu dimuliakan oleh Allah, dinaikkan derajatnya itu karena dua hal, beriman dan berilmu. Quran surat 58. Hari ini kita buka ayat-ayatnya Bu ya, biar kita makin cinta dengan Quran ya. Surat Al-Mujadalah surat 58 ayatnya nomor 11. Ada kata kunci di situ tuh, agak panjang ya. Surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11, boleh dibaca lengkap. Bu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Poinnya ya fauladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Itu dia naik derajat tuh karena beriman dan berilmu. Allah meninggikan derajat. Jadi untuk ilmu wajib, sebab nanti kita akan mempertanggungjawabkan tuh. Ibadah kita bukan lagi katanya, pokoknya tidak lagi demikian, tapi yakin karena sudah paham. Nanti kita akan pertanggungjawabkan Ibu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Terus ketika beramal, landasannya apa? Jangan katanya lagi, tapi ilmunya. Sebab kalau nggak ngerti bahaya. Penutupnya Bu, nomor yang ke M yang kelima ini adalah surat 17 ayat 36. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 17 Al-Isra ayat di nomor 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, jadi Bu, jangan ikut nama Gufron ya. Jangan ya Bu. Sedang lain dibicarakan itu, bahaya pemahaman seperti itu. Masuk kategori liberal yang lagi rame itu dibicarakan. Sampai MUI turun tangan kan? Ada ya orang bisa ngomong sama semut ya Bu ya. Bisa ngomong sama semut, bisa video call sama malaikat gitu ya. Ya salam, ngeri itu Bu. Iya. Dia punya kemampuan khusus, Ibu. Orang punya kemampuan khusus itu boleh jadi dia berkolaborasi dengan makhluk lain. Hati-hati. Iya. Ada lagi pemahaman yang berbelok ini. Yang penting itu jadi orang baik. Enggak cukup Bu. Yang penting jadi orang baik cukup enggak? Jadi orang baik dan benar. Baik itu ukurannya apa? Relatif. Kalau benar Al-Quran dan As-Sunnah, itu dia. Bahaya nanti. Udah jelas tuh larangannya tuh ya. Kalau muslim nikah sama muslimah, muslimah dengan muslim. Gak usah mikirin yang lain. Nah, ini tuntunan sudah jelas, baku buat kita. Semoga kita termasuk ahli ilmu. Amin ya robbal. Nomor yang keenam, M yang keenam yaitu memperbanyak doa supaya kita istiqomah ya Bu ya. Jangan lupa kita mesti memperbanyak doa.
Ada rahasia doa. Rahasia doa itu 3. 1, doa adalah senjata orang beriman. Kalau ibu sedang mengalami kesedihan, kesulitan, dengan berdoa merasa punya kekuatan nggak bu? Iya, karena ada Allah. Itu senjata orang beriman tuh. Terjebak di kemacetan, bingung, nggak bagaimana kita bertawakal pada Allah. Dan itu terjadi kan? Allah selamatkan kita. Doa senjata orang beriman. Yang kedua, doa adalah solusi dalam kehidupan. Doa adalah solusi dalam kehidupan. Mintanya nggak tanggung-tanggung bu. Ada doa khusus namanya sapu jagat. Iya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Masya Allah, itu kan dalam kalau dikupas tuh bu. Nah, kapan-kapan kita punya tema itu bu, namanya samudra doa. Ada tema khusus samudra doa. Jadi doa merupakan solusi dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, doa adalah ibadah. Bayangin tuh berdoa tapi berpahala. Sudah kita minta kepada Allah, Zat yang maha tinggi, yang maha luhur, maha agung. Ada potensi dikabulkan, berpahala pula lagi. Minta kok berpahala? Doa. Makin banyak kita minta kepada Allah, makin senang Allah. Menunjukkan kita menghambakan diri kepadanya. Kita makhluk yang dhaif, tak punya kemampuan. Iya. Coba kita minta sama seseorang bu, sekali datang dikasih nggak? Kasih. 2 kali? Dikurangi paling tidak. Datang 3 kali? Apalagi datangnya berkali-kali, kita bilang apa? Ente lagi gitu ya. Makhluk beda dengan Sang Khalik. Makin banyak kita minta, makin senang Allah. Berarti kita betul-betul butuh kepada pertolongannya, butuh dengan anugerah Allah. Dan Allah menjanjikan tuh bu, ya Quran surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhan yang berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah menjanjikan terkabulnya doa. Insya Allah ya bu, kapan-kapan kita kupas lebih luas ngomongin kajian tentang doa ya. Tapi itu agar kita istiqomah. Salah satu di antara doanya agar kita istiqomah, hidup kita tenang, terus mendapatkan hidayah adalah permohonan dikuatkan tauhid. Buka suratnya, surat 3 bu. Kita hafal doa ini ya. Jangan lupa baca doa ini. Surat 3 Ali Imran ayat ke-8. Semua hafal, saya yakin diamalkan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya bu? Surat 3 Ali Imran ayat 8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jangan lupa bu, tauhid kita supaya kokoh, tidak condong pada kesesatan dengan asbab ditipu, diperdaya oleh setan. Nih, sebab istiqomah letaknya di mana bu? Di hati. Yang di situ hati. Satu lagi doa yang penting, yang saya yakin kita sudah mengamalkan, tapi tambah kekuatannya bu ya, lebih dihayati. Jangan lupa 3 permohonan saat kita sujud. Kita semua hafal itu, tapi betul-betul kita yakini itu. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah
Allah marzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ibu baca ketika sujud, terutama sujud kalau doa hendaknya kita baca sebagaimana lafaznya. Adapun hati memaknai boleh. Hati kita memaknai secara garis besar, kita ngerti artinya Bu ya. Jangan kita lafazkan. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tapi hati memaknai harus. Ya Bu ya. Di hati aja. Maka sujud boleh diperpanjang yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Mohon pada Allah. Nanti doa itu jadikan sebagai kebiasaan. Sudah hafal semua kan Bu? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku mohon husnul khatimah. Ya Allah, berilah aku rizki taubatan nasuha sebelum wafat. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hatiku. Tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Nah, itu dibaca di antaranya itu. Dan Bu, ketika kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu beri aku petunjuk jalan yang lurus. Istaqim itu istiqomah yang dimaksud. Nah, jadi ketika kita membaca dimaknai walaupun kita tidak rinci hafal per kata, tapi secara garis besar kita pahami artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami pertolongan, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang yang kau beri nikmat atas mereka. Waladhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Paling tidak secara garis besar ketika kita membaca ayat itu masuk ke hati kita. M yang keberapa sekarang? M yang terakhir ya Bu. M yang ketujuh adalah muhasabah sebelum berbuat. Muhasabah sebelum berbuat. Muhasabah itu kan introspeksi, merenungkan diri. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang terjadi itu nyesalnya belakangan. Ada kalimat apa? Bagaimana nanti saja. Betul nggak Bu? Sering nggak gitu? Bagaimana nanti aja deh. Kalau kita balik, nanti bagaimana ya? Beda nggak? Beda. Kalau nanti bagaimana ya? Persiapan. Nanti bagaimana ya? Mau keluar rumah, nanti di jalan bagaimana? Tapi kalau bagaimana nanti, jalan aja begitu. Ada ungkapan yang sangat menarik dari seorang Al-Hasan Al-Basri. Ibu boleh jadikan status kalimat ini. Boleh dicatat kalimat ini Bu ya. Semoga Allah, boleh dicatat, semoga Allah merahmati seorang hamba. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Yang merenung sesaat
sebelum berbuat. Jika itu baik, lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Saya ulangi dari depannya, Bu. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Jika itu baik, lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Prakteknya gimana kira-kira, Bu? Ringan, enteng, gampang atau mudah itu? Nanti aja deh yang penting. Ya enggak? Nanti aja. Bukan nanti bagaimana gitu ya. Bagaimana nanti aja. Sering gitu kan? Nah, ini pesan buat kita. Tidak lepas dari introspeksi. Sebab kita punya banyak kekurangan. Kita banyak punya kesalahan. Dari mana kita mulai introspeksi, Bu? Dari mulai bangun tidur sebenarnya. Coba saya mau tes ibu-ibu, kalimatnya sama atau tidak dengan yang saya inginkan. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan mandi. Masa langsung mandi? Berdoa. Kan sebelum tidur berdoa. Apa doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amut wa ahya. Bangun tidur gak berdoa. Padahal dikasih kehidupan kan. Ketika tidur kita mati itu, mati sesaat. Coba bangun tidurku terus. Apa lanjutannya? Nih syairnya begini nih, Bu. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Keren gak? Hafal gak? Dulu waktu kita masih TK, Bu ya, kan ada syairnya tuh. Bangun tidurku terus dulu. Coba sekarang, Bu. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Apa dulu? Iya, supaya belakangnya A semua, begitu. Ya, Bu. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Hafal, Bu? Itu sederhana tapi dalam itu prakteknya. Coba ibu praktekin tuh, Masya Allah. Mengetuk pintu langit Allah setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang. Itu amalan orang-orang ahli surga. Iya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Kata siapa? Nah, Bu, lihat ayatnya ya, Bu. Kita mesti introspeksi untuk bekal hari esok. Quran suratnya adalah surat 59. Al-Hasyr ayatnya di nomor 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, Bu, kita akan bisa istiqomah dalam berhijrah selama kita masih hidup, selama masih bernafas, selagi masih punya kehidupan, dengan mengamalkan 7M. M pertama,
mulai dengan niat yang ikhlas. 2, meninggalkan maksiat dahulu. Yang ketiga, M-nya menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik. M yang keempat, menciptakan lingkungan bergaul yang baik. M yang kelima, menambah bekal lewat majelis ilmu. M yang keenam, memperbanyak doa. M yang ketujuh, muhasabah sebelum berbuat. 7M ini prakteknya kira-kira ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Katakan insya Allah.